بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para jamaah PT Badak NGL, yang kami hormati para jamaah Masjid Al-Kautsar, yang kami hormati para jamaah Masjid Darussalam, yang kami hormati para jamaah Masjid Al-Falah, dan yang kami hormati para jamaah Masjid Al-Furqan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita. Begitu juga salawat dan salam selalu pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para ulama al-amilin. Jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan membacakan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Yang artinya, seandainya dunia ini bernilai setara dengan sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang kafir tidak akan diberi minum walaupun hanya seteguk. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya hendaknya kita di dalam hidup di dunia ini tidak terfokus hanya untuk mencari kenikmatan di dunia. Namun carilah kenikmatan-kenikmatan yang bernilai pengabdian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita habiskan waktu kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak mengedepankan dunia. Berarti kita tidak mendahulukan dunia. Kita tidak mengutamakan dunia. Namun yang kita utamakan, bagaimana kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala bisa mengabdikan diri sebaik-baiknya kepada Allah, bisa melakukan taat sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini adalah mazratul akhirah, tempat untuk bercocok tanam yang hasilnya nanti akan dinikmati di akhirat. Kalau kita di dunia ini banyak menghabiskan waktu untuk tidak berbakti kepada Allah, untuk tidak melakukan taat kepada Allah, namun sebaliknya dihabiskan waktu kita untuk bermaksiat kepada Allah, berarti kita mengedepankan dunia, berarti kita mengutamakan dunia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tadi beliau bersabda, seandainya dunia ini bernilai sebesar sayap nyamuk, atau di dalam riwayat lain disebutkan seandainya dunia ini jika ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa lebih berat daripada sayap nyamuk, maka tidak akan orang kafir diberi minum oleh Allah walaupun hanya seteguk.
Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya dunya, man khadamani fakhdumi, wa man khadamaki fastakhdimi." Wahai dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berkhidmat kepadaku, barang siapa yang menghabiskan waktunya untuk melayani aku, untuk taat kepadaku, untuk mengabdikan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, fakhdumi, maka layani dia wahai dunia. Penuhi apa yang menjadi keinginannya, layani segala kebutuhannya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala keterusan hadis ini, wa man khadamaki, barang siapa berkhidmat kepadamu wahai dunia, barang siapa mengabdikan dia kepada dirimu wahai dunia, fastakhdumi, maka jadikanlah dia pelayanmu. Jadikanlah dia untuk berpayah-payah mencari dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Oleh karena itu, di dalam hadis kelanjutan yang akan dibahas dalam pertemuan kita pada saat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala inna ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwasanya dunia ini terkutuk dan apa yang ada di dalamnya. Kata-kata terkutuk adalah dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada di dunia ini semua, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmatnya kepada dunia ini. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma walahu, dan apa saja yang terkait dengan kepada zikir kepada Allah, apa saja yang berkaitan dengan mengandung nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak tercela. Maka misalnya orang menggunakan tasbih, maka tasbih tidak dikutuk oleh Allah. Maka tasbih tidak dijauhin dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, orang mendapatkan rezeki, mendapatkan uang, dibelikan pakaian untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pakaian yang digunakan untuk bernilai ibadah, untuk berkhidmat kepada Allah, untuk taat kepada Allah, tidak dikutuk oleh Allah. Bahkan mendapatkan rahmat, belas kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi yang tidak terkutuk? Wa aliman wa muta'alliman. Dan orang yang mengajar serta orang yang belajar. Kenapa? Karena mereka orang yang mengajar menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka waktunya dihabiskan untuk bernilai ibadah, untuk bernilai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang belajar. Orang yang belajar telah menghabiskan waktunya untuk khidmat kepada Allah, untuk mengkaji ilmu Allah, sehingga dengan dia belajar mengetahui hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adabu walahum yunsarun. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kehidupan dunia ini dengan akhirat, fala yukhaffafu anhumul adabu walahum yunsarun. Mereka tidak akan diringankan siksaannya
mereka tidak akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita hanya untuk dunia. Karena orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan keringanan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia seorang ulama, seorang alim, seorang yang mengajar, yang mengerti hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang datang kepadanya mengadukan sesuatu, bertanya tentang hukum halal haram. Karena yang datang ini adalah orang kaya, orang yang biasa membantu dirinya, maka dicarikan hukum-hukum yang ringan, na'udzubillah. Hukum-hukum yang mendukung apa yang menjadi keinginannya. Padahal keinginannya bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal keinginannya bertentangan dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sekali lagi jangan sampai kita menukar, jangan sampai akhirat ini kita jadikan nomor 2. Kita jadikan sebagai urusan yang terkebelakang, naudzubillah, teman naudzubillah. Namun utamakanlah Allah Subhanahu wa taala. Utamakanlah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 2 hadis di atas dijelaskan, boleh kita menggunakan dunia ini yang bernilai ibadah kepada Allah. Artinya, urusan di dunia ini tidak semuanya terkutuk. Tidak semuanya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa yang tidak dikutuk oleh Allah, yang tidak dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita mengingat tentang waghayatus syukri, tentang orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, antuti Allah bi kulli ni'matin an'ama biha, hendaknya dia menggunakan segala macam nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala macam nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, jika kita gunakan untuk bernilai ibadah, jika kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illam tuti'hu biha, jika engkau tidak gunakan untuk taat, faqad tarakta syukra 'alaiha, maka engkau telah meninggalkan rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepadaku, la in syakartum, jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti dan pasti aku tambah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika engkau kufur terhadap nikmatku, ketahuilah adabku sangat pedih. Adabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pada saat ini mengetahui tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dan juga kita mengetahui dari ayat di atas tentang perbedaan antara orang yang tidak bersyukur dengan kufur nikmat. Orang yang tidak bersyukur adalah orang yang mendapat nikmat tersebut tidak digunakan untuk nilai ibadah, tidak digunakan untuk nilai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mendapatkan nikmatnya tersebut digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan penyampaian kali ini kita dapat bantuan dari Allah atas ilmu-ilmu yang kita dengar, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan dapat menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah PT Badak NGL dan para jamaah
Masjid Al-Kautsar, para jamaah Masjid Darussalam, para jamaah Masjid Al-Falah, dan para jamaah Masjid Al-Furqan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengar, kita menjadi orang yang tidak terlalu cinta kepada dunia. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu banyak memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam golongan orang-orang yang soleh. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.